Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar cara membuat poligon di aplikasi Google Earth Pro. Teman-teman, untuk menggunakan Google Earth Pro, pertama teman-teman harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Kalau yang belum menginstal, silahkan lihat di kolom deskripsi. Google Earth Pro ini bisa diinstal secara gratis. Yang kedua, pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet, karena Google Earth Pro ini merupakan aplikasi yang harus menggunakan internet karena dibuka secara online. Jadi kita harus terkoneksi dengan internet untuk pengoptimalan dalam proses membuat poligon. Kalau sudah menginstal dan sudah terhubung ke internet, kita langsung buka aplikasinya. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Google Earth Pro, di mana teman-teman akan disuguhi bola dunia dengan peta dunia sekaligus di sini, dan teman-teman bisa melihat dari berbagai sudut arah. Saya sarankan untuk teman-teman yang memang mau lebih profesional dalam membuat poligonnya, bisa menggunakan mouse ya, karena kita digitasi itu agak sulit kalau menggunakan touchpad saja. Pertama, teman-teman ketika sudah membuka aplikasi Google Earth Pro, teman-teman bisa melihat lokasi mana yang akan dibuat poligon. Teman-teman bisa search langsung dengan cara menzoom dari scroll mouse. Boleh kita zoom in dan zoom out kalau tahu tempatnya, tapi kalau tidak tahu silakan ketik di sini. Coba kita ketik salah satu desa, Paduraksa, search. Coba kita lihat ya. Dan kita klik coba. Oh, yang ini. Ada banyak nama Paduraksa, teman-teman. Di daerah Pemalang, Kabupaten Pemalang. Oke, kita buat Paduraksa Muara Enim Regency. Search. Oke, akan mengarah langsung ke tempat yang kita cari. Nah, teman-teman bisa zoom in dan zoom out daerah yang bakal kita poligon. Di sini saya akan mencontohkan cara mempoligon sawah ya. Jadi ini adalah desa Paduraksa yang kita cari tadi. Ini bisa kita close dulu. Ini adalah bentuk sawah kalau kita lihat dari Google satelitnya. Ini juga sawah, ini sungai, dan ini desa. Teman-teman yang mau membuat poligon itu silakan zoom. Dan kalau baru pertama kali membuka, biasanya petanya belum terbuka. Petanya masih dalam bentuk blur, jadi teman-teman harus terkoneksi ke internet agar petanya bisa terbuka. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman siapkan folder terlebih dahulu di temporary place. Kalau saya sering bermain di temporary place karena tidak terlalu banyak apa ya, file-file yang tidak jelas gitu. Nanti kalau di temporary place kan, kalau kita tutup dia akan hilang secara otomatis. Kita buat foldernya, misal folder kita namai sawah. Oke, selanjutnya setiap ataran-ataran sawah itu kita poligonkan satu-satu di dalam folder ini. Caranya seperti apa? Pertama, kita coba ambil dulu sampel sawah yang ini. Kita zoom sampai terlihat sangat jelas, tergantung ketelitian teman-teman, mau sangat teliti ataupun cukup teliti, ataupun mau yang skala yang kurang teliti, juga tergantung dari zoom kita. Semakin detail kita zoom, nanti skalanya akan semakin besar. Teman-teman bisa lihat di sini ada add place mark, ada add polygon, add part, add image overlay. Yang kita pakai di sini adalah add polygon atau menambahkan polygon. Nah, kita klik, kita kasih judul nama terlebih dahulu, misal sawah 1. Ini jangan ditutup teman-teman ya.
Pada kotak dialog measurement, teman-teman bisa ganti dulu areanya itu ke hektar biar lebih mudah dibaca. Lalu teman-teman langsung arahkan ke bagian sawah, lalu kita digitasi di pinggir-pinggir sawah untuk mendapatkan luasan dan poligon sawahnya. Iya. Nah, kalau saya teman-teman yang berwarna putih ini mengganggu ya. Yang warna putih ini mengganggu, jadi kita hilangkan di kotak dialog style color, kita buat fill outline. Mohon maaf, kita buat outline. Jadi yang ada cuman garis pinggirnya, tengahnya nggak ada. Jadi memudahkan kita dalam membuat digitasi polygon. Mohon maaf. Nah, kita digitasi tergantung tingkat kedetailan teman-teman masing-masing. Kalau sudah habis, kita bisa zoom in dan zoom out ke sini. Kita buat lagi polygon. Nah, kalau seandainya kita melakukan kesalahan, itu bisa kita klik kanan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Iya. Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan perintah klik kanan untuk membatalkan perintah yang sebelumnya. Oke, kita polygon. Kembali lagi ini tergantung dari ketelitian teman-teman ya. Maunya yang teliti apa petanya nanti. Karena kita belajar jadi tidak mesti harus terlalu teliti. Tapi mungkin teman-teman yang berada di suatu instansi yang membutuhkan peta yang sangat-sangat teliti, teman-teman harus mengezoom dan mendigitasi dengan cara yang sangat hati-hati. Iya. Kita kembali ke kotak dialog measurement. Nah, di sini ada areanya 5 hektar yang sudah kita polygon, jadi kita bisa tahu seberapa banyak atau seberapa luas lahan yang kita digitasi. Iya, ini jadi teman-teman sebenarnya Google Earth ini telah menyediakan program yang cukup membantu dalam mendigitasi, dalam proses digitasi, karena penggunaannya yang begitu simpel teman-teman. Dan aplikasinya pun tidak terlalu berat. Jadi walaupun laptop yang dengan spek yang kecil itu masih bisa menginstal dan mengoperasikan Google Earth dengan baik. Ya kalau kita bicara ArcGIS atau ArcMap itu kayaknya aplikasinya agak berat ya. Jadi laptop teman-teman itu harus punya spek yang agak tinggi agar bisa berjalan dengan optimal. Tapi untuk Google Earth dengan laptop yang spek biasa aja udah bisa. Nah, kalau sudah selesai kita dapat 9,24 hektar, kita oke kan saja. Oke, kita dapat satu poligon. Lalu kita ambil lagi poligon yang ini karena ataran sawahnya terpisah. Teman-teman harus membuat poligon lagi dan pastikan berada di folder sawah agar lebih mudah dalam pengorganisirannya. Teman-teman klik add polygon lagi, tulis sawah 2, lalu kita digitasi kembali. Iya, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Google Earth ini secara gratis ya. Jadi memang sangat-sangat memudahkan kita, tinggal download di link yang ada di deskripsi atau bisa cari di Google saja dengan keywordnya itu Google Earth. Google Earth Pro download, ada untuk Android, ada untuk Windows, ada untuk Apple dan produk-produk lainnya. Yang ini dapat 1,34 hektar. Kita tutup. Kita sudah dapat 2 poligon. Lalu kita cari poligon satu lagi ya. Oke. Mungkin ini. Ini ataran sawah dari kelompok tani Lubuk Langsat kalau tidak salah. Kita klik lagi ya teman-teman. Add polygon, tulis sawah 3. Kita masuk ke measurement biar enak lihat luasannya. Lalu teman-teman bisa digitasi.
Jadi digitasi ini bisa untuk kegunaan yang luas ya teman-teman, tidak mesti harus sawah. Karena saya kerja dalam bidang pertanian, jadi saya terbiasa untuk mempoligon sawah ataupun produk-produk pertanian yang lain, kebun ataupun lahan sayur atau apapun itu. Teman-teman sesuaikan saja dengan ranah kerja teman-teman. Atau bagi mahasiswa yang lagi pengen belajar, ya saya rekomendasikan untuk belajar menggunakan Google Earth Pro terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi sejenis ArcGIS atau ArcView atau Quantum GIS ya, karena penggunaannya jauh lebih simpel dan membuat kita jauh lebih mengerti. Minimal kita tahu dulu dasar-dasarnya, apa itu poligon, apa itu line, apa itu point. Nanti kalau sudah bisa, baru kita masuk ke ArcGIS. Oke, kita dapat 10,6 hektar. Nah, ada 3 jenis poligon di sini. Ataupun nanti teman-teman kalau mau nambah, misal dalam instansi itu pendataan luas areal sawah gitu kan, kita bisa mempoligon semua areal sawah yang ada di sini. Ini di Desa Paduraksa, Desa Embawang, Desa Tanjung Bulan, Pagar Dewa, semuanya bisa kita poligon tergantung seberapa butuh kita dengan data itu ya. Jadi semua itu ada di sini, sawah 1, sawah 2, dan sawah 3. Selanjutnya teman-teman kalau memang nanti sudah mempoligon semua yang dibutuhkan, teman-teman bisa klik folder ini, klik kanan, save place as. Teman-teman bisa cari tempat atau foldernya. Kita coba belajar mapping. Kita masukkan folder sini, sawah Paduraksa. Nah, teman-teman di sini akan mendapatkan file dengan ekstensi KMZ ya. Tapi tidak apa-apa, walaupun bukan SHP, nanti bisa diproses melalui ArcGIS untuk konversi SHP-nya. Jadi, teman-teman tinggal klik save dan file yang kita simpan tadi sudah tersimpan. Kita cek di Windows Explorer, dokumen, belajar mapping. Nah, ini filenya. Kecil, hanya 5 KB, tapi file ini sangat berfungsi bagi teman-teman yang bergerak dalam pekerjaan yang membutuhkan pemetaan. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Lain kali akan kita lanjutkan tentang pelajaran dalam menggunakan Google Earth Pro ataupun menggunakan fitur-fitur yang lain. Nanti sampai ke bagaimana cara mengekspornya atau mengimpornya dari ArcGIS. Mengekspor dari Google Earth ke ArcGIS dan mengimpor dari ArcGIS dari Google Earth. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.